Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz beserta kaum muslimin dirahmati Allah. Kamu menanyakan Ustaz masalah perbulan haji. Kita haji orang yang mampu diwajibkan haji. Namun mendahulukan umrah, terus kemudian dia itu belum haji meninggal. Apakah sudah hukum wajibannya untuk haji di masa tersebut? Jazakumullah khairan. An-Nabi SAW pernah bersabda begini tentang orang-orang yang umrah, terutama di bulan Ramadan. Semoga Allah memuliakan Bapak yang bertanya, sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin. Kata Rasulullah SAW, umrah fi Ramadan ka haji ma'i. Umrah di bulan Ramadan itu seperti ibadah hajinya kalian bersama Rasulullah. Jadi umrah itu ya memang haji kecil, tapi belum bisa disebut sebagai orang yang sudah menunaikan ibadah haji. Namun demikian, ini orang mampu, tapi beliau memilih umrah dulu karena antrian haji yang panjang, kemudian beliau meninggal. Lantas bagaimana hukumnya? Beliau telah mengunjungi rumahnya Allah Azza wa Jalla. Ini hal yang luar biasa jemaah. Kemarin kita hitung-hitungan ya, Mas. Kemarin kita ngitung ya, berapa ketemunya orang sekali sholat di Masjidil Haram. Sholat sunnahnya 274 tahun. Itu sendiri, belum berjamaah. Kalau berjamaah setara dengan sekitar 7.000-an tahun sekali sholat lah. Kalau sekali sholat di Masjidil Haram ada 5 waktu sholat, gimana itu jemaah? Nah maka sekarang orang berumrah, dia meninggal dunia belum sempat haji, maafi muskilah, nggak ada masalah. Allah Subhanahu wa taala tahu niatnya, apalagi ketika berumrah dia mengangkat tangan di tempat-tempat mustajab, ya Allah, mudahkan hamba untuk menunaikan ibadah haji. Baik nanti hajinya mau haji plus ataupun haji reguler lewat pemerintah yang 25 juta DP-nya itu, atau bagaimana, itu fadl. Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan. Tapi intinya tadi ya ayahanda, dia meninggal sudah dalam keadaan pernah menginjak Baitullah. Ini meninggal dalam keadaan insya Allah mulia karena dia sudah pernah berkunjung ke Baitullah. Tergantung nanti amalan penutupnya, karena Nabi pernah bilang innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada penutup akhirnya. Nah sekarang kalau ada di antara jamaah punya uang, mau haji dulu monggo, mau umroh dulu monggo. Kalau dirasa haji terlalu lama, masa tunggunya 25 tahun, nggak tahu umur kita nyampe atau enggak, saran pribadi saya, ambil sikap sejarah fakta lapangan Rasulullah SAW. Karena yang namanya Rasul melakukan itu menjadi sunnah fi'liyah, sunnah perbuatannya Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau, ini haji panjang ya, 25 tahun ngantrinya. Umur saya sekarang 55, 25 tahun lagi yo 80 ya apa kuat besok saya. Ya udahlah umroh dulu. Ingat nanti sampai di sana minta sama Allah, ya Allah mudahkan hamba berangkat haji. Minta sama Allah haji. Umroh dulu. Terus gimana sama ulama yang berpandangan gini? Kita ngambil pendapat fakta lapangannya Rasulullah. Rasul haji dulu atau umroh dulu? Umroh dulu. Jadi saran saya umroh. Silahkan, faddal. Nanti kalau ada kelebihan haji, silahkan, faddal. Begitu ayahanda. Intinya kalau beliau sudah pernah memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lah. Ini termasuk sudah orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Begitu? Semoga terjawab. Silahkan. Jadi orang sudah daftar haji, kemudian belum sampai haji meninggal. Apakah dia itu sudah termasuk? Nah, ini keren, Masya Allah. Pertanyaannya hebat, keren banget. Orang udah daftar haji, lah kok meninggal sebelum berangkat haji? Misalkan masa tunggunya 25 tahun, lagi nunggu 2 tahun, kurang 23 tahun meninggal. Itu apakah dapat pahala haji sempurna? Rasul yang menjawab langsung di hadis Muslim, man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanatan kamilatan. Siapa yang berniat baik sudah tertunaikan niat baiknya. Bukan yang baru ngawang-ngawang ya. Arab haji ra kowe? Yo pengen, tapi nggak pernah buka rekening haji. Arab haji, yo jelas, tapi ya engko wae. Nih, catat baik-baik. Man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat baik, diwujudkan niat baiknya itu dengan sungguh-sungguh. Falam ya'malha, belum terlaksana.
Kalau dalam haji dia sudah daftar haji. Lebih ringkasnya lagi, dia sudah buka rekening haji raketang 50.000 atau 100.000. Yang penting ini loh rekening haji saya sudah saya daftarkan, walaupun isinya baru 100.000 atau 50.000. Falam ya'malha, meninggal dia belum sempat menunaikan haji, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, Allah tetap catatkan untuknya pahala haji kamilah, sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang menjadi landasan. Maka saya saran, kalau punya uang daftar, tapi ntar pemerintah itu make buat yang ABCXYZ, serahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lo kita ikut andil dong, berarti kita ikut andil kemaksiatan pemerintah. Tidak ada perkara ikut andil dalam kemaksiatan pemerintah kalau sejak awalnya kita tahu berazam bahwa ini telah jelas akadnya untuk pembiayaan ibadah haji. Nggak ada. Itu urusan nanti yang mengelola menzalimi gimana? Itu urusan yang mengelola dengan Allah Subhanahu wa taala. Anda nggak usah khawatir. Pahala haji Anda tetap. Kalau ada yang mengelola itu berbuat zalim sama dana itu, beliau berdosa pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan kita harus menutup serapat-rapatnya segala kemungkinan. Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, bukan berarti menutup rapat segala kemungkinan Anda gugur kewajibannya menunaikan haji, enggak. Terus mentang-mentang, oh nanti kalau Anda sholat Anda disuruh ABCXYZ, terus apa lantas kemudian gugur kewajiban sholat atas kita? Tetap nggak gugur. Maka kalau kita udah wajib kumandang azan sholat, tetap sholat. Kalau kita sudah wajib haji karena kita punya uang 25 juta bisa daftar haji. Nanti perkara Allah titipkan rezeki lebih, hajinya panggilan dinas. Alhamdulillah nih Haji Abidin atas biaya dinas. Alhamdulillah. Ustadz Irfan mohon izin ya, ini saya ada jamaah haji nih, tolong ya Ustadz Irfan bimbing. Oh Allahu Akbar. Toto saya haji karena ini tugas dari sebuah travel haji dan umrah. Ini hadiah dari Allah. Ternyata Anda misalkan sebagai nakes tenaga kesehatan, Anda dibiayai oleh pemerintah haji, itu rezeki dari Allah. Gampang jemaah, kalau buat Allah mau haji plus mungkin bisa, haji abidin atas bedinas bisa, haji nakes karena tenaga kesehatan bisa, haji sebagai pembimbing itu bisa. Tapi gugurkan kewajiban kita. Niatkan karena memenuhi kewajiban kita, rukun Islam yang kelima. Nanti perihal daripada ini orang zalimin uang haji saya, ini orang nggak benar nih uang haji dipakai untuk ABCXYZ, kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dari awal niat kita telah tulus ikhlas. Semoga Allah memberi hidayah pada yang mengelola agar jujur amanah menggunakan dana-dana itu untuk memang betul-betul haji. Ya karena gimana pun jamaah, Anda pergi ke Menak pun tulisannya itu BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji. Jelas akadnya tuh jelas. Lain cerita kalau Anda tahu nih akadnya nanti ini buat bangun jembatan ya biaya hajinya. Wah ya jelas ini zalimnya luar biasa, ini jelas mending gak usah kalau gitu. Gak usah daftar haji. Tapi kan jelas ini akadnya. Kita ke Abu Dardiri nih, kalau Wonosobo kan ke Abu Dardiri. Nanti ada ruangan situ. BPIH nih haji dan umroh. Ini divisi haji umroh. Anda masuk ke sana, Anda dicap jari, Anda difoto, Anda terus kemudian dikasih surat keterangan nih ya. Silakan nanti cek di aplikasi haji umroh nih nomor kodenya. Anda berangkat hajinya tahun 2040 gitu misalkan. Nah itu. Karena mundur 2 tahun berarti 2042 gitu. Nah itu Allahu a'lam bishawab. Intinya kalau sudah daftar haji belum sempat berangkat, beliau tetap panen pahala haji sempurna. Itu jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man hama bi hasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat haji belum sempat terlaksana tapi dia sudah niat dengan diwujudkan mendaftar, baik itu 100.000, 200.000 atau lunas 25 jutanya, katabahallahu, Allah catat indahu di sisi Allah kamilah, ibadah haji sempurna. Barakallahu fikum. Seperti itu Anda, semoga terjawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas pertolongan Allah telah tempat kita sharing
tempat sharing buat kita-kita.